Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada alarm MP One Way. Kita cek dan review fitur-fiturnya dari alarm MP ini. Ini MP One Way. Nah ini ada satu set kabel, terus modul, charger atau serinenya, terus baterai backup, double tip perekatnya buat nempelin. Terus di sini ada buku panduan sama garansi juga di sini. Nah, kartu garansinya. Terus di sini dikasih dua buah remote. Yang satu kenapa dua remote? Karena yang satunya cadangan. Nah, di sini saya untuk menghidupin alarm ini saya pakai power supply 12 volt. Terus ini buat ngeceknya, di sini ada beberapa lampu dan ada tombol juga. Nah di sini ada 1 2 3 4 5 lampu. Terus ini ada stop kontaknya juga. Nah ini stop kontak, ibaratkan ini kunci kontak ya, ini ibaratkan di kunci kontak. Terus di sini ada lampu hijau, itu fungsinya buat ngetes stop engine. Terus yang ini buat indikator kunci kontak, kontak on, tanda kontak on. Terus yang ini dua buat sen, yang ini yang depan itu buat starter, nandain buat starter. Nah ini power supply-nya saya udah nyalain. Terus ini masuk, kalau kunci kontak on, nah ini nyala. Ini misalkan kunci kontak on. Nah terus kita coba masukin langsung. Saya coba ininya dibalik ya biar agak terlalu kencang juga. Nah kita masukin. Nah di sini ada beberapa tombol ya. Nah ada 4 tombol. Pertama ini kunci ketutup, kunci kebuka, flash atau petir. Terus ini buat sirine atau misalkan buat nandain motor kalau misalkan lupa parkir, atau yang disebut di motor sekarang unsure brake system gitu. Sini juga sama, ini kunci ketutup, terus kunci kebuka, ini buat nandain motor, yang bawah buat starter. Kita coba ini yang kunci ketutup dulu. Nah, karena dibalik jadi gak kencang ya, kalau begini pasti kencang. Nah transfer kan, nah di sini dB nya 125 dB, lumayan kencang nih. Terus ini kan nah kalau itu kena senggolan misalkan si alarmnya, ini pasti bunyi nih. Nah ini kunci ketutup misalkan. Nah ini alarm aktif. Terus ada yang nyenggol misalkan. Nah dia bunyi pertama dia sekitar 5 detikan kan. Terus misalkan sebelum 10 detik kena senggolan lagi, jadi lebih panjang. Ya, sekitar 10 detik. Terus kita buka, misalkan ini kan indikator buat stop engine, misalkan kunci kontak dijebol. Nah ini kunci kontak nyala, terus ini lampu hijau nyala, ini menandakan motor gak bakal bisa nyala. Nah ini buat sen ya, kedap sedikit sennya. Nah kita dibuka dulu, karena ini bawaannya kontrol dari kunci dari remote. Nah ini dipijit dulu sekali baru yang hijau mati. Nah motor baru bisa dinyalain. Nah terus misalkan kalau nyalain dari remote,
Ini tinggal pijit yang ini 2 kali, tek. Nah, dia nyala, kunci kontak nyala. Nah, ini starter nyala, mati lagi. Nah, ini motor udah bisa dibawa jalan nih. Buat matiin, kalau misalkan pertama nyalain dari remote, matiin juga mesti dari remote. Ini misalkan kunci kontak off, on, off, on, off, on, off, tetap gak bisa mati. Tapi mesti dipijat dulu di sini 1 kali. Nah, dia baru mati. Misalkan kunci kontak, nyalain dari kontak. Nah, ini otomatis hijau. Nah, ini motor gak bakalan bisa nyala. Dipijit dulu di sini sekali baru bisa nyala. Tapi itu bisa di setting. Nah, terus bisa buat anti begal juga. Misalkan ini kan yang hijau nyala nih. Nah, saya matiin dulu ya. Nah, ini kan udah mati, soalnya udah di ACC dari remote. Misalkan amit-amit ya, misalkan ini dibegal, dia jalan, yang penting si remote-nya jangan dikasih. Remote-nya kita umpetin, misalkan jangan, pokoknya intinya si remote ini jangan disatuin sama kunci kontak. Ini mestinya disimpannya di tempat lain yang kita aja yang tahu nih, mau di kantong, mau di mana sih, gak terserah. Yang penting ini saran saya jangan disatuin sama kunci kontak. Ini motor jalan, ini jangkauannya 100 meteran, itu bakal bebas hambatan. Ini misalkan motor jalan, ini dimatiin dari remote bisa, ini langsung tekan kunci ketutup, nanti alarmnya nyala, sen kedip, terus motor gak bisa nyala. Ini udah ada tanda yang ini, otomatis motor gak bisa nyala. Kalau misalkan lampu hijau nyala, motor gak bisa nyala. Nah, dia misalkan dinyalain lagi, dia bunyi terus si alarm, ini motor gak bakalan bisa nyala. Nah, kalau misalkan udah dipijit dari remote baru bisa. Nah, ini tekan nonaktif, ditekan buka kunci, baru si motor normal lagi. Terus ACC-nya kita jalain. Nah, di sini alarm HP ini dilengkapi dengan baterai backup juga. Ini bagus fungsinya buat pencurian yang motong arus listrik atau arus plus dari remote. Nah, jadi kalau misalkan maling atau misalkan yang mau ngambil motor dia mutus arus, nah dia masih ke backup sama si baterai backup ini. Meskipun dicopot dari aki, dia tetap masih bisa ada power supply-nya ke sini. Nah, terus kalau misalkan ada yang nyopot aki, bagusnya ini dari alarm MP. Kalau misalkan ada yang nyopot aki, dia meskipun pertamanya alarmnya non-aktif, dia bakalan aktif sendiri. Soalnya ada protect yang mutus arus. Ini misalkan saya ini nyopot dari sini aja, atau misalkan dari power supply. Nah, kalau saya copot ini dari power supply-nya, dia langsung bunyi. Soalnya protect ada bahwa ini ada yang mutus arus listrik. Nah, itu langsung kunci sendiri ya. Kita mesti buka dulu. Nah, ini udah normal lagi. Nah, bagusnya ini lebih mantap nyampe, soalnya dia udah ada protect buat putus arus, buat nandain atau buat ngasih tahu bahwa ada yang memotong arus dari arus plus aktif sendiri langsung. Nah, ini ada karena ini ada dilengkapi dengan baterai backup. Beda dengan alarm yang misalkan yang enggak ada baterai backupnya. Misalkan si maling udah tahu bahwa si motornya ada alarmnya, dia tinggal copot aki terus dimasukin lagi alarm non aktif meskipun pertamanya aktif si alarmnya. Nah, gitu. Itu untuk
review si alarm. Terus ini kan bisa silent, terus mantepnya lagi nih, meskipun pertamanya silent tapi kalau misalkan ada yang jebol kontak, si alarm ini akan bunyi. Misalkan ini saya pakai silent ya, nah ini kan udah aktif tapi pakai silent, misalkan saya senggol ya dia cuman kedap-kedip doang, sedangkan ini gak bunyi nih, gak nih, dia gak bunyi. Terus ini kan masih silent kan, ini kan masih silent. Nanti saya akan ibaratkan ini dijebol kunci kotaknya, dia mesti nunggu dulu ini biar gak ada delay. Ini saya jebol kunci kontak nih, alarm langsung bunyi, padahal kan tadi saya tadi pakainya kan silent. Nah ini saya buka lagi. Terus biar gak berisik, ini tinggal tekan aja. Kalau misalkan mau silent, tinggal tekan sekitar 2 detik di tombol kunci ketutupnya. Ini kita tekan, nah ini aktif. Atau misalkan kita buka, tekan lagi biar silent. Kalau mau gak silent, tinggal tekan sekali. Nah ini aktif. Nah ini bunyi. Itu senggol. Senggolan pertama kan cuma 5 detik kan. Senggolan kedua sekitar 10 detik. Nah saya rasa cuma gitu aja sih. Jadi fungsinya bisa nyalain motor dari remote tanpa kunci kotak. Nah masih bisa aja, terus masih bisa dipakai semuanya. Kelistrikan bakal normal, biasa normal kayak pakai kunci kontak, asalkan jangan pakai kunci setang, soalnya kalau di kunci setang nanti gak bakalan bisa belok gitu. Soalnya kalau kunci setang masih ininya masih manual, bukan pakai sentral lock kayak mobil gitu. Terus kedua buat anti maling, misalkan buat anti malingnya anti angkut sama jebol kunci kontak. Misalkan diangkut ke mobil, dia kan punya getaran. Kalau misalkan nggak pakai silent, pakai mode bunyi, kan dia akan bunyi langsung karena kena getaran. Terus kalau misalkan kunci kotak dijebol, alarmnya nanti dia bunyi kencang, terus si motornya otomatis dia bakalan bisa dinyalain. Terus kalau misalkan pakai silent juga sama, misalkan di silent tapi pas kunci kontak ada yang jebol, otomatis dia akan bunyi. Nah itu bagusnya buat di parkiran seperti di mall atau di pasar-pasar. Soalnya kan banyak tukang parkir yang geserin, tetapi pas ada yang jebol kunci kontak, otomatis motor akan gak bakalan bisa nyala, alarm bakal nyala, alarmnya bakalan bunyi meskipun pertamanya silent. Terus buat anti begal juga, kalau misalkan ada yang ngambil motor atau ngerampas motor, asalkan si remote-nya jangan disatuin sama kunci kontak, nanti kita bisa matiin motor dari jarak jauh. Itu maksimal ada yang 100 meter, yang ini, kalau yang ini ya 100 meter. Terus ada juga yang nyampe 5 kilo, itu harganya cuma lumayan, itu 1,5an. Terus bisa nyalain hajar juga dari sini. Nah, tekan di sini bisa hajar langsung nyala. Tapi kontaknya mesti on dulu. Oh, saya lupa ya. Kontaknya mesti on dulu, nanti ini bisa ngedip langsung hajar. Terus bisa buat nyari motor juga. Kalau misalkan lupa parkir kan tinggal pijit ini yang bawah, nanti alarm bunyi terus saya kedip. Nah ini bunyi cuma 5 detik kan. Nah ini mati lagi kan. Ini buat nyari motor. Terus starter dari remote kan, ini tinggal tekan 2 kali, kunci kontak on. Nah starter nyala, motor bisa dipakai. Terus matiinnya tinggal buka kunci aja sekali. Nah dia udah kebuka. Terus ada yang nyepot, ini kan nyepot arus listrik, nanti di alarmnya bakalan bunyi langsung meskipun
kagak diaktifin terus. Ini kan cuman ada 4 ya, 4 tombol. Pertama buat ngunci, yang atas buat ngunci alarm, aktifin alarm. Kedua buat ngebuka alarm atau misalnya, nah ini udah auto lock juga nih, udah auto lock nih. Barusan kan sekitar 30 detik setelah kunci kotak off, alarmnya langsung aktif sendiri. Nah kalau mau dipakai ya misalnya kena senggolan pasti bakalan bunyi. Kita buka lagi. Nah gitu, ini lebih canggihnya sih di alarm MP. Bisa buat nyari motor juga kan tadi udah. Nah ini hajarnya udah bisa aktif. Nah kalau kunci kotak on, terus ini bisa dimatiin juga dari sini langsung. Nah bisa send bunyi juga bisa. Di sini ada, di buku panduan ada sih buat settingannya di sini. Nanti saya dikasih ini. Oke, itu sekian dulu, kayaknya pasti paham ini semuanya. Di sini ada. Oke, yang mau silahkan, yang pengen di WhatsApp aja di 08961347266677. Nanti saya kasih di deskripsi si nomornya. Terus kalau mau telepon biar enak, disimpati aja di 0822 1722 6853. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.